Waalaikumsalam, silahkan masuk. Ayo silahkan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, ini adalah pertemuan pertama kali kita setelah Anda menjalani perawatan di rumah sakit. Iya kak, karena setelah saya keluar dari rumah sakit, saya rasa agak aneh. Aneh bagaimana? Iya kak, aneh karena sebelum masuk rumah sakit, jadwal saya padat. Dan itu saya rasa seru. Setelah keluar dari rumah sakit, saya dibatasi, jadi agak aneh dan ada yang bilang. Anda merasa aneh ya saat keluar dari rumah sakit? Bisa diceritakan lebih lanjut kenapa kakak merasa hal tersebut aneh? Ya itu dia kak, karena sebelum saya masuk rumah sakit, saya bebas, maksudnya saya berkegiatan pulang malam dari pagi sampai malam. Tapi semenjak saya masuk rumah sakit dan keluar, saya dibatasi oleh dokter dan juga orang tua saya untuk tidak capek dan tidak berkegiatan. Jadi setelah pulang kuliah, saya pulang ke rumah merasa diam dan juga itu saya rasa suntuk kak. Tampaknya Anda merasa sedih dan bosan mulai sekarang karena ketika pulang kuliah Anda sudah tidak beraktivitas lagi seperti biasanya, jadi merasa sedih dan bosan. Iya kak, tepat sekali. Saya sangat merasa bersalah sama teman-teman organisasi saya karena saya tidak turut andil dalam kegiatan tersebut. Saya hanya bisa memantau lewat grup WhatsApp saja. Jadi saya merasa payah dan tidak bertanggung jawab. Artinya Anda merasa bahwa ketika Anda tidak turut andil dalam kegiatan organisasi tersebut dan hanya memantau lihat grup WhatsApp, Anda tidak merasa bertanggung jawab seperti itu. Iya kak, kalau saya tidak berkontribusi langsung, saya merasa tidak berguna, padahal saya juga mau berkontribusi dalam hal pikiran. Di satu sisi Anda mengatakan bahwasanya ketika tidak terjun langsung Anda tidak merasa berkontribusi, tetapi di sisi lain Anda ingin menjumbang pikiran untuk kegiatan organisasi Anda. Bukankah itu termasuk berkontribusi? Kalau dipikir-pikir betul juga ya kak, organisasi tidak hanya berkontribusi secara langsung saja, tapi juga berkontribusi secara pikiran meskipun tidak langsung terjun. Baik, dari percakapan kita sejak awal bisa kita ringkas bahwasanya awalnya Anda merasa suntuk, bosan dan sedih karena kegiatan organisasi Anda terbatasi. Tetapi setelah kita ulas kembali, Anda menyadari bahwasanya berorganisasi itu tidak perlu turut langsung atau hadir langsung dalam kegiatan organisasi, tetapi juga bisa lewat pikiran-pikiran yang kita sumbangkan kepada organisasi. Betul kak, setelah saya mendengar ringkasan kakak tadi, saya merasa bahwa organisasi tidak langsung terjun tapi juga dalam bentuk pikiran, dan itu tidak mengubah peran saya sebagai organisatoris. Wah, keren sekali Anda sudah memahami hal tersebut dan menemukan sudut pandang baru. Karena Anda sudah mengetahui tersebut, kita cukupkan sesi konseling hari ini. Dan silahkan buat rencana tersebut dan tetap jaga kesehatan. Dan kita lanjutkan pertemuan berikutnya minggu depan untuk melihat perkembangannya. Dan terima kasih atas keterbukaan hari ini. Sama-sama kak, terima kasih juga untuk sudah membantu saya melihat semua ini. Kalau begitu saya pamit dulu ya, terima kasih.